Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan wa warahmatullah. syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Narsis, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Edi Sugianto di acara Narsis Narasi Islami. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, tidak kalah menariknya tentunya dengan tema-tema sebelumnya yang sudah dibahas. Tentunya telah hadir bersama kita, guru kita, narasumber kali ini adalah Profesor Dr. Zainal Arifin Gufron Sulaiman, atau panggilan akrabnya Profesor Gufron atau Ustadz Gufron. Beliau adalah guru besar hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Lantabur, Sekolah Islam Lantabur, dan beliau juga banyak sebenarnya ya aktivitasnya, juga MUI di Jakarta Timur. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang pentingnya akhlak dalam hidup, Prof. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akhlak ini menjadi misi Rasulullah ya, Prof. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak gitu, Prof. Namun mungkin pertanyaannya, Prof, bagaimana Prof melihat akhlak dewasa ini mungkin, Prof. Tafadhal, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur sama Allah bahwa pagi hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan kegiatan narasi Islam. Apa disampaikan bahwa akhlak ini merupakan sumber dari berbagai macam nilai Islam. Kita tahu bahwa untuk melihat akhlak itu maka harus kembali kepada firman Allah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Untuk melihat bagaimana akhlak dewasa ini, maka kita harus bersumber kepada beliau Nabi Muhammad SAW, karena Nabi mengatakan, Allah mengatakan bahwa pada diri Rasulullah adalah terpada akhlak yang mulia. Namun dewasa ini banyak kurang mendapat perhatian. Orang bangga dengan ilmu-ilmu yang lain, orang bangga dengan kemampuan yang lain, tetapi kurang memperhatikan akhlak. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama umat manusia, bahkan akhlak kepada alam termasuk binatang. Muamalah. Iya, muamalah, bagaimana kita berhubungan dengan manusia, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, itulah akhlak. Makanya tadi sampaikan bahwa misi Rasulullah adalah innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Kalimat dengan kalimat innama, sesungguhnya hanya saja kami diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Walaupun Anda ilmunya setinggi langit umpamanya, kekayaan setinggi apapun, tapi kalau akhlaknya tidak baik, tidak akan mendapatkan nilai di hadapan Allah dan manusia. Nah, oleh sebab itu maka sangat diperlukan bagaimana membentengi kondisi yang semacam ini, diperlukan bagaimana pembinaan akhlak dari mulai diri kita masing-masing. Mulai dari keluarga. Orang tua itu tidak bisa, dia sebagai contoh, nggak bisa hanya merentah. Kan banyak orang tua, jangan ngerokok lo gitu kan. Ya. Sementara dia sambil rokok. Tidak ada keteladanan ya. Tidak ada keteladanan. Kalian pada jamaah, sementara orang tua tidak ikut jamaah. Ini malah petaka untuk kemudian. Mungkin dia anak berangkat, tetapi entah kemana berangkatnya.
Nah, diperlukanlah contoh, teladan. Sekarang banyak orang pintar, ya, tetapi yang menjadi contoh, jadi teladan, ini yang susah. Makanya Rasulullah dikatakan oleh Aisyah bahwa wakana khuluqul Quran, adalah Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan. Mau lihat kayak apa akhlak Rasulullah, itulah Al-Quran. Bagaimana Rasulullah berhubungan dengan sesama umat manusia, bagaimana Rasulullah berhubungan dengan Allah, bagaimana Rasulullah berhubungan dengan makhluk yang lain, termasuk para binatang dan sebagainya. Ini semua dikasih contoh oleh Rasulullah SAW. Ibu bapak yang saya hormati, bahwa akhlak itu merupakan kepribadian yang sangat luar biasa yang harus kita miliki, kita tanamkan kepada anak. Jangan sampai anak itu bercontoh kepada orang tua yang tidak baik. Apa yang kita lakukan itu menjadi sorotan daripada anak-anak kita. Apalagi sebagai pemimpin bangsa. Sangat dilihat. Sangat dilihat. Apalagi Sekarang dengan media yang sangat luar biasa. Luar biasa, ini sudah nggak bisa terbatasi lagi. Kalau dulu kan masih terbatasi. Apa yang terjadi hari ini, dimanapun orang bisa melihat. Saya sangat sedih ketika melihat ada seorang anak kecil, umur belasan tahun, anak perempuan, habis membunuh ibunya, ibu kandungnya. Dia dengan senyum, dengan ketawa. Na'udzubillah. Saya sangat sedih ketika melihat para koruptor tertangkap basah. Dengan senyumnya dia bangga, bahkan melambaikan tangan. Jadi akhlak itu juga ada hubungannya dengan rasa malu, Bro. Betul. Karena di manalah kita mempunyai harga diri, manakala punya rasa malu. Orang tidak akan mendapatkan nilai di hadapan manusia, manakala sudah tidak ada rasa malunya. Memang Nabi pernah bersabda, silahkan Anda kerjakan, fasna masyita, idza lam tastahi fasna masyita. Apabila Anda tidak malu, silahkan kerjakan. Yang dicontohkan Rasul bagaimana? Apakah kita ada punya rasa malu atau tidak? Itulah yang akan menjadikan manusia itu akan mendapatkan kehormatan baik di sisi Allah maupun di sisi manusia manakala akhlaknya baik. Akhlakul karimah. Imam Ghazali membagi akhlak menjadi dua macam. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah adalah budi pekerti, tutur kata, ucapan, tindak lanjut yang baik. Dulu begitu orang tua kita datang jalan, anak itu tidak langsung lari, tapi justru anak itu minta izin sama orang tua. Itu sekarang sudah mulai tidak kelihatan. Tadi Prof menyampaikan bahwasanya kita ini agar punya akhlak yang baik harus melihat Rasulullah. Padahal kita ini hidup di zaman yang mana ya sekian abad tidak melihat Rasulullah. Tetapi jawabannya nanti Prof setelah rehat. Sahabat Narsis, narasi Islami dimanapun berada, kembali lagi kita akan membahas tentang pentingnya akhlak dalam hidup bersama Prof. Gufron. Prof, tadi saya bertanya bahwasanya kita ini kan hidup di zaman yang bukan di zaman Rasulullah gitu, Prof. Bagaimana 15 abad yang lalu. Iya. Bagaimana mungkin kita kemudian bagaimana caranya gitu ya melihat Rasulullah itu misalnya bermuamalah dengan manusia lainnya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang kita hidup 15 abad setelah Rasulullah tidak ada. Ya. Tapi ketahuilah bahwa semua ucapan Rasulullah, semua tindakan Rasulullah itu tersusun dengan rapi, tersusun dengan rapi di dalam beberapa hadis-hadis. Terekam dengan rapi, dengan silsilah yang jelas di dalam hadis. Ada beberapa hadis yang
memerintahkan kepada kita, kata Rasulullah, janganlah sekali-kali Anda minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Itu berkali-kali Nabi mengatakan begitu. Dan sampai hari ini bisa dicari hadisnya, masih sahih dan begitu masuk sampai Rasulullah. Kelihatannya sepele. Baik. Dan itu terjadi pada saat pada ini. Sekarang tidak memperhatikan minum dengan tangan kiri. Karena kondisi memang sudah begitu. Katakan kita makan. Di situ di makan itu ada pakai garpu, ada pakai peso. Nggak mungkin peso dengan kiri kan, pasti dengan kanan. Otomatis begitu dipecahkan, dilepaskan oleh peso ini, maka garpunya yang makan. Nah ini yang harus kita hindari. Yang kedua, Nabi memerintahkan kepada kita untuk menghormati manusia siapapun dia tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Suatu hari Nabi sedang duduk dengan para sahabat, datang jenazah. Nabi berdiri. Sahabat, ya Rasul, tahukah Anda siapa yang meninggal? Saya nggak tahu. Yahudi itu Rasulullah. Oh Yahudi. Manusia bukan? Manusia. Saya menghormati karena manusia. Toleransi itu. Toleransi. Menghargai karena manusianya. Kalau mau menolong orang jangan lihat-lihat dulu siapa dia, agamanya apa, nggak bisa. Orang tabrak, blok. Begitu ketabrak, ditanya, tolong, kamu agamanya apa? Islam. Islamnya apa? Muhammadiyah. Itu menarik, Prof. Tapi pertanyaannya adalah sebatas apa toleransi itu? Iya, baik. Toleransi yang dibolehkan itu ada toleransi dalam bermuamalah. Bukan dalam beribadah. Muamalah itu begitu luar biasa. Nabi mencontohkan bagaimana hubungan dengan yang lain. Tapi kalau sudah beribadah nggak bisa. Hari ini kita kesini di situ nggak bisa. Karena kita sudah Allah memberikan kepada kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Akhirnya lakum dinukum waliyadin. Kalau dalam ibadah. Tapi dalam bermuamalah silakan. Karena kita ini kan bisa dilihat lah, Prof. Banyak melihat bahwasanya ada yang kebablasan dalam bertoleransi, misalnya, Prof. Ada yang kemudian hari rayanya bareng-bareng istilahnya, bahkan ada yang dari saking toleransinya ya sholawatan di gereja misalnya ya. Entah itu benar atau tidak ya mungkin bisa tapi mungkin batasan itu yang mungkin perlu diingatkan, Prof. Baik, jadi memang prinsipnya sih sholawatan di mana aja boleh. Ya. Tetapi kita harus menempatkan diri, gitu loh. Ya. Dalam masalah ibadah tuh begitu indahnya ibadah Allah mengatur kepada kita. Ada ibadah yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Ada yang ibadah khusus tempatnya, waktunya khusus, haji. Ada ibadah yang tempatnya khusus, waktunya khusus, umroh. Ada ibadah yang waktunya khusus, tempatnya tidak khusus, sholat, puasa. Dimanapun kita begitu sholat, wajib, masuk, wajib. Ada ibadah yang keempat, waktunya tidak khusus, tempatnya tidak khusus. Adalah ibadah-ibadah yang lain, sholawatan, baca Quran, dan sebagainya. Itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Cuman kita harus bisa membedakan. Janganlah mencampur adukan hal-hal yang sangat itu kan menyakiti kepada orang yang lain, gitu loh. Karena mereka juga sebetulnya tidak senang kan dimasuki daripada agama-agama Justru kita. Itu mungkin bukan toleransi. Bukan toleransi itu mencampur adukan agama. Itu bisa bahaya gitu. Itu sangat menarik mungkin, karena mungkin banyak yang beranggapan bahwasanya toleransi itu ya nggak ada batasannya gitu. Ya ini pemahaman yang perlu kita luruskan. Toleransi itu dalam hal bersifat muamalah. Mau berdagang silahkan, mau bergaul silahkan, mau bantu-bantu silahkan. Tapi kalau sudah masalah ubudiyah yang menyangkut masalah ibadah, tolong, sekali lagi tolong kita bedakan. Jangan sampai mencampur adukan antara ibadah dengan yang lain.
Oh itu bukan ibadah. Ya salah kalau mengatakan salawat itu ibadah. Salawat itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Setiap saat kita bersalawat dan pahalanya terus mengalir. Itu salawatan jangan dianggap sepele. Ya. Bahkan menjadi rukun sholat. Iya. Bahkan kalau kita bisa salawat, Ya. apapun doa tidak salawat tidak sah. Iya kan? Sholat tidak baca salawat tidak sah. Bahkan apapun tidak pakai salawat tidak sah. Begitu pentingnya salawat. Jangan dicampur adukan dengan yang lain. Mohon maaf. Sangat menarik sekali pembahasan kita. Namun kita rehat sejenak. Sahabat Narsis, narasi Islami dimanapun berada, kita lanjutkan pembahasan kita bersama Prof. Gufron. Tadi kita bahas tentang toleransi itu sangat luar biasa ya Prof. Di mana toleransi itu kan muamalah ma'anas ya. Ma'anas. Ada nggak sih Prof, Islam mengatur akhlak dengan misalnya binatang gitu Prof? Ada nggak sih Prof? Bapak Ibu yang saya muliakan, memang Islam disebutkan bahwa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua alam. Nah, kita akan bahas masalah bagaimana kita bersikap, bertata krama, berperilaku kepada binatang. Kepada binatang. Salah satu di antaranya Nabi perintahkan, apabila Anda menyembelih binatang, maka tajamkan pesonya. Pisau. Itu akhlak. Akhlak. Kenapa? Supaya dia tidak merasakan sakitnya. Karena binatang itu juga punya perasaan, punya gharizah. Insting. Saya sering melihat di beberapa informasi, ketika musim korban, itu berapa banyak sapi-sapi yang ngamuk. Idul Adha. Idul Adha. Ya, banyak sapi yang ngamuk. Kenapa? Karena mereka tahu temennya disembelih. Di depannya. Di depannya. Itu kan namanya mengganggu hak azazi hewani. Karena bagaimana juga dia merasakan ketika temennya disembelih, mereka stres. Sehingga banyak yang ngamuk. Oleh sebab itu, apabila Anda mau memotong binatang, pertama, tajamkan pesonya, yang kedua jangan diperlihatkan kepada temannya. Itu dalam rangka hormat kepada binatang. Luar biasa. Karena begitulah Nabi mengajarkan kepada kita supaya jangan sampai mereka itu stres. Ada satu contoh. Kalau ada satu burung merpati banyak. Ya. Kemudian Bapak tangkap satu, yang datang satu, sembelih di depannya. Insya Allah besoknya kabur semua. Begitu mereka punya solidaritas sesama teman. Menghormati, menghargai kepada binatang adalah merupakan ajaran Islam yang banyak orang kurang memperhatikan. Karena itu dianggap bukan akhlak. Jadi akhlak yang dimaksud tadi toleransi, misalnya saling menolong. Jadi sesuatu yang mungkin sangat sepele seperti itu. Betul. Padahal itu juga makhluk Allah yang harus kita hormati. Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa kok waktu mau memotong binatang dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena Rahmanirrahim. Kan motong kan berarti tidak rahman. Entar dulu. Binatang itu diucapkan dengan Bismillah, justru mereka senang. Karena menjadi halal. Tanpa ucapan Bismillah, binatang itu tidak halal. Jadi dianggap bangke. Mereka mendapatkan begitu dimanfaatkan oleh orang yang baik dengan cara yang baik, mereka senang. Suatu kehormatan bagi mereka. Karena dagingnya bisa jadi menjadi makanan, menguatkan kita gitu loh. Yang kadang-kadang kita kurang memperhatikan, apalagi kepada sesama kita, apalagi pada keluarga. Kita sebagai orang tua, sebagai
contoh masyarakat di masyarakat itu benar-benar diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana kita bersikap kepada binatang. Satu hari Imam Syafi'i mencari sumber perawi hadis. Baik. Kira-kira perjalanan 1000 kilo dari tempat. Sampai di tempat tujuan, sampai di sana ketemu dengan orang yang dicari. Baik. Begitu dilihat di sana, orang itu sedang ngasimpan ayam. Begitu kumpul, tangkap. Imam saya pulang. Guru, ini orangnya. Enggak. Kenapa? Ini orang pembohong. Binatang aja dibohongin. Bagaimana kepada orang lain? Begitu perhatian kepada mereka juga punya perasaan, mereka juga punya naluri, mereka juga punya hal-hal yang kita mendapat harus dihormati sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Bro mungkin tentang akhlak ini Bro, yaitu akhlak dengan lingkungan Bro. Iya. Itu mungkin bisa luar biasa. diingatkan Bro. Betul. Banyak orang buang sampah sembarangan. Betul. Nah, apa yang ini kita ini padahal sudah berkali-kali tahu bahwa an-nadzafatu minal iman. Itu sudah di luar kepala kan. Ya. Tapi pelaksanaannya. Nah, ini yang harus kita berikan kepada mereka sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang berada di situ, memberi contoh dulu. Contoh dahulu, mudah-mudahan dengan contoh itu akan mudah untuk bisa dijabarkan kepada teman-temannya, kepada saudaranya, bahwa dakwah bil hal itu jauh lebih mudah diterima ketimbang dakwah bil lisan. Bukan sekedar ditempel selesai. Kebersihan sebagian dari iman. Ya. Tapi di situ berserakan sampah. Ya, betul. Jadi mungkin hal yang demikian ini hanya sekedar slogan, Bro. Ya, Bro. Mudah-mudahan ya tidak jadi hanya slogan, tapi bisa diejawantahkan. Ya, jadi oleh sebab itu sebagai tokoh masyarakat kita semua bisa menjadi contoh kepada yang lain, bukan hanya ucapan, bukan hanya tulisan, tapi tindakan. Itulah akhlak yang sebenarnya. Sahabat narsis dimanapun berada, menarik sekali, Bro. Namun waktunya sangat terbatas. Sahabat narsis, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya akhlak itu sangat luas sekali pembahasannya. Itu akhlak dengan Allah yang disebut dengan muamalah sama Allah, kemudian akhlak muamalah sama Allah wa Rasul ya. Kemudian yang kedua muamalah ma'an nas, akhlak sesama manusia. Kemudian yang ketiga akhlak dengan hewan, kemudian akhlak dengan lingkungan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.